Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Are you okay? I hope so. So, today we will learn about the context. But before to study about maturity context, so we must know about objective learning. Tujuan pembelajaran di sini kita mengambil 3 kompetensi. Yang pertama diambil dari capaian pembelajaran kelas 10. Karena materi ini kita sampaikan tentang materi di kelas 10. Di kelas 10 semester sekarang ini semester ganjil. Baiklah, di sini saya akan beritahukan tentang 3 kompetensi atau keahlian tersebut, yaitu menyimak berbicara, membaca menulis, dan menulis mempresentasikan. Pertama, menyimak dan berbicara, menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teknis, kebahasaan teksisan berbentuk recount secara kritis, kreatif, dan santun terkait topik pengalaman pribadi, biografi, dan peristiwa bersejarah dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Yang kedua, kompetensi kedua yang membaca dan memirsa, menganalisis, menyimpulkan makna, dan mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teksisan dan tulis berbentuk recount secara kritis, kreatif, dan jujur terkait topik pengalaman pribadi, biografi, dan peristiwa bersejarah dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Tujuan pembelajaran: menulis dan mempresentasikan, merancang teks tulis dan mempresentasikan secara lisan teks berbentuk recount, berhubungan dengan topik pengalaman pribadi, biografi, dan peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai konteks secara santun, kritis, kreatif, dan mandiri dengan tingkat kelancaran dan ketepatan. Ini tadi adalah 3 kompetensi yang diambilkan dari capaian pembelajaran untuk pemahaman materi kita atau aktivitas pembelajaran di konteks. Okay, after we learn about objective learning, we must know about what is the context. Jadi teks ini adalah retell event or experience in the past, menceritakan pengalaman di masa lampau atau menceritakan kembali. Okay, purpose of social function: to inform, for, to entertain the audience about experience in the past. Jadi tujuannya adalah menghibur audiens, pembaca atau pendengar ya tentang pengalaman di masa lampau. In the context, no find about problem, but in the narrative we find about problem. So the first character atau the main character must be solve the problem. But in context, itu tidak akan menemukan masalah karena itu akan berjalan sesuai dengan urutan kronologikal event, itu adalah urutan kejadiannya. Generic structure. Yang pertama adalah orientation, introducing the participant, place dan time. Siapa partisipannya, tempat dan waktunya. Event di sini adalah tell service event that happened in the past, menceritakan urutan kejadian di masa lampau. Kemudian reorientation di sini adalah stating personal, comment to the reader. Jadi bagaimana komentar penulis di akhir paragraf. Language features, ciri-ciri kebahasaan. Jadi selain kita mengetahui bentuk-bentuk dari setiap paragraf, di situ kita mempelajari juga ciri-ciri kebahasaan seperti introduction, personal, participant. Siapa yang berpartisipasi di situ? Istilahnya pronounnya itu siapa saja? I, you, they, he, she, it ya. Nah, itu atau my, possessive itu bisa ya. Jadi itu termasuk dalam personal. Using chronological connection. Using chronological connection itu yang menghubungkan urutan kejadian satu dengan kejadian lainnya seperti then, first, next ya. Using linking verb. Linking verb, kenapa disebut linking verb? Karena ini adalah relating verb yang menghubungkan antara subjek dengan verb atau subjek dengan objek, atau kata kerja yang berhubungan dengan sense of verb, indra. Kemudian action verb. Action verb di sini bisa berupa regular atau irregular verb yang menggunakan verb to dan verb to. Maksudnya di sini kan menceritakan di masa lampau. Jadi menggunakan regular atau irregular verb. Kalau irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan dari verb 1, verb 2, verb 3 itu berbeda, atau verb 2 dan verb 3 sama verb 1 berbeda
Atau bisa juga kata kerja verb to dan verb 3 itu sama seperti look pakai id. Nah itu sama verb to dan verb 3-nya using simple past tense. Kenapa? Karena ini menceritakan di masa lampau, jadi lampau past tense. Okay, this is sample several stay at home weekend. Tell about experience, the writer experience. Jadi di sini adalah menceritakan tentang penulis. Contohnya di sini orientation, di sini ada last weekend, tadi di orientation ada time-nya, kemudian ada participant-nya, my family and I, ada juga place-nya, staying at home, ya. Kemudian ada series event. Series event you can see from the maybe time, like as this example, morning, the afternoon, this evening, ya. Tentang kejadian yang dilakukan pada saat stay at home. Kemudian orientation-nya itu adalah the writer comment. The writer comments about story-nya tentang stay at home tadi, experience-nya tentang stay at home. Jadi dia menyatakan, penulisnya, the writer-nya, could be this interesting and fun. Walaupun dia tidak mengharapkan menghabiskan akhir minggunya di rumah, tapi itu menyenangkan dan menarik gitu kan. Oke. Next. And for example, this is jenis dari konteks ada Indonesia Independence Day. Jadi di sini menceritakan tentang hari kemerdekaannya, bagaimana Agustus ditandai dengan Independence Day dari kolonial Dutch, ya. Di sini orang-orang mulai pertempuran untuk melawan penjajahan, untuk merebut kemerdekaan itu tadi, ya. Ini ceritanya. Kemudian bagaimana perjuangan, ya, pada saat itu hanya sedikit aja teksnya. Kemudian terakhir di sini ada juga people celebrate with parades. Kemudian kenapa dirayakan sebagai tanda kemerdekaan? Nah itu tadi sudah diceritakan. Ini adalah writer comment-nya atau orientation-nya. Oke, biasanya kalau di dalam ini contohnya, for example, ya, biografi, yaitu menceritakan tentang tokoh dari mulai dia lahir, sekolah, sampai mungkin bisa meninggal, sampai pada tahap meninggal. Kemudian itu hanya menceritakan eventnya saja kan. Jadi bisa jadi itu hanya orientation dan event saja. Tapi untuk yang reorientation tidak ada. Reorientation itu adalah istilahnya memberikan penulis tentang tokoh itu memberikan komen tentang ceritanya. Misalnya the honor is National Soekarno as Independence Proclamator, Indonesia biggest apa ya, misalnya Muhammad Hatta itu merupakan salah satu proklamator juga, ya, proklamator pada saat kemerdekaan yang menemani Soekarno Hatta presiden. Kenapa dia disebut dengan proklamator? Nah seperti itu bisa ditaruh di akhir daripada tulisan. Okay, I think enough for our materi today. Several example. What is the context, definition, purpose, and structure or generic structure, maybe language features. Nah, there are example. I have explained about it. So, if you have question, you can ask in this meeting or on the next meeting. Okay, I think enough for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.